Pada video tutorial ini kita akan membahas tentang array. Array adalah kumpulan data, baik berupa string, integer, maupun data apapun bisa disimpan dalam array. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan coding langsung seperti ini. Buat file baru dengan nama lat array misalnya, seperti ini. Kemudian di sini saya buatkan kumpulan data array. Nah, sebelumnya jika Anda lebih prefer untuk membaca, Anda bisa membaca di W3 Schools sini untuk lebih detailnya tentang array dan lain sebagainya. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita mempunyai data misalnya sebagai variabel penampung array. Data itu merupakan sebuah array. Nah, data ini memiliki kumpulan string misalnya kumpulan string mainan misalnya boneka, alat masak mainan, Beyblade, dan lain sebagainya. Untuk mencetak array, kita gunakan cara sebagai berikut. Data ke 0 kita cetak. Oke, coba run. Oke, data ke 0 adalah boneka. Nah, array dihitung mulai dari 0. Boneka adalah 0, sementara alat masak mainan adalah 1, dan Beyblade adalah 2. Seperti ini. Bukan dari 1, tapi dari 0. Seperti itu. Untuk mencetak misalnya Beyblade, berarti kita hanya perlu melakukan seperti ini. Data kedua, maka akan berubah jadi seperti ini. Oke. Kemudian Anda juga bisa menuliskan array dengan cara seperti ini. Saya komen dulu. Yang paling sering digunakan sebenarnya adalah array yang seperti ini, tapi Anda juga bisa menuliskan seperti ini. Misalnya data ke 0 sama dengan boneka tadi, dan data ke 1 adalah alat masak mainan, dan data kedua adalah Beyblade. Seperti ini. Kemudian Anda dapat mencetak dengan cara yang sama seperti tadi. Press. Oke, akan muncul boneka. Seperti itu. Kemudian untuk mencetak semua, kita dapat menggunakan fungsi for. Nah, sebelumnya for $i kurang dari jumlah array data dot Oke, maksud saya bukan data dot tapi count. Kita gunakan fungsi count dari data. If $i kurang dari count data, maka sebelumnya saya jelaskan dulu count data itu seperti apa. Saya cetak dulu count dari data supaya lebih jelas. Maka akan menghasilkan angka 3. Kenapa 3? Karena array yang berada pada data berisi 3 data, 1, 2, 3. Seperti itu. Maka jika kita looping, kita bisa menggunakan $i kurang dari 3, seperti itu. Karena mulai dari 0, 1, 2, sebelumnya $i sama dengan 0, dimulai dari 0, kemudian $i kurang dari count data, kemudian $i plus plus, seperti ini. Dan echo kita cetak data ke $i.
seperti itu. Sebelumnya di atasnya kita cetak 3 misalnya, daftar mainan. Oke, maka otomatis semua datanya akan tercetak. Ini saya kasih tambahan break untuk tiap datanya. Refresh. Oke, daftar mainan akan tercetak semua: boneka, alat masak, dan Beyblade. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke array yang lebih rumit sedikit. Tentunya saya komen dulu. Oke, saya mempunyai sebuah array data sama dengan array yang memiliki sebuah koleksi, memiliki value tiap array-nya. Misalnya nama adalah Bambang, kemudian alamat adalah Jalan Kaliurang misalnya, dan sebagainya. Untuk mencetak data Bambang, kita dapat menggunakan cara looping seperti ini: data as $key file, $file. Nah, untuk mencetak variabel awalnya, nama alamat ini, kita dapat mencetak filenya, file. Oke, kita coba. Key maksud saya. Key, oke. Nama dan alamat akan tercetak. Sementara untuk mencetak value-nya dengan cara seperti tadi, yaitu file. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh array yang cukup berbobot kedua. Dan ketiga, kita akan membuat sebuah array lagi. Data sama dengan array di dalam array. Nah, di sini biasanya digunakan pada database. Nah, array seperti ini adalah return value dari sebuah database. Array di dalam array. Di sini berisi nama, Bang, alamat, Jalan Kaliurang, seperti itu. Kemudian kita bisa mencetaknya dengan for each. Data as $d ini, titik koma, kemudian D nama, maka akan tercetak Bambang. Belum tercetak. Kita cari letak kesalahannya, echo, Oke, maka akan tercetak Bambang, seperti itu. Jika ada banyak data, misalnya kita tambahkan data, ini adalah return value dari database. Bambang, Sultoni, Garon. Oke. Break. Nah, maka akan tercetak Bambang dan Sultoni. Oke, seperti itu. Kasus seperti ini biasanya dijumpai dalam database. Nanti Anda bisa melihat sendiri tentang database lengkapnya pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.